Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, insya Allah pagi ini kita akan ngobrol santai di BBS segmen seperti biasa, bincang-bincang santai. Kita sedang sambungkan dengan narasumber kita pagi ini bersama Ustadz Agustir Nur Akbar. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka ya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah teman-teman LH semuanya, kita berjumpa kembali di BBS segmen Bincang-Bincang Santai. Insyaallah pagi ini tema kita mengenai cinta dan keikhlasan. Nah, kira-kira akan ada apa di pembahasan pagi ini? Kita akan bincang-bincang santai bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, ada Mas Tiar dari Toping Cinta. Nah, mengenai cinta dan keikhlasan ini, Masya Allah luar biasa. Nanti kita akan bahas apakah ada korelasinya antara cinta dan keikhlasan atau ada yang lain lagi. Baik, silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa haluka? Saya jadi ikut bahasa Arab. maaf. Alhamdulillah, bi khair Ustaz. Baik, Masya Allah. Bi khair, taib. Alhamdulillah bi khair. Karida, keluarga sehat ya? Ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz gimana, sehat dan keluarga? Sehat, alhamdulillah sehat. Jadi kikuk ingat malam, biasa suka ngecengin Karida. Ingat bahasa Arab jadi saya yang kena. Ya. Tapi Karida pembahasannya kan tentang keikhlasan dan cinta ya. Keikhlasan dan cinta. Oke. Ini menarik. Nih kira-kira nih Karida nih. Kalau tadi sempat Karida buka ya. Apakah ada korelasinya antara ikhlas dan cinta atau memang ada hal yang lainnya gitu. Kalau saya tanya balik ke Karida, ketika mendengar kata ikhlas dan cinta, itu apa yang terbayang? Yang terbayang pengorbanan. Pengorbanan. Oke. Pengorbanan ya. Sama-sama pengorbanan. Jadi cinta itu perlu pengorbanan dan ikhlas itu pasti ada yang dikorbankan. Cinta perlu pengorbanan, ikhlas ada yang dikorbankan. Ya. Oke. Jadi gini Karida, kita harus pecah dulu nih. Nah, kita pecah, kita lihat. Biasanya kalau kita bicara masalah cinta, kita kayaknya sudah lama berkali-kali kita bahas tentang cinta ya. Dan sepertinya juga kita sudah berulang-ulang mengatakan bahwasanya kalau kita membahas masalah cinta itu dari zaman Nabi Adam sampai hari ini itu tetap hangat. Nggak ada basinya, ya nggak? Oke. Tapi ketika kita ditanya apa sih definisi cinta itu, toh dari dulu sepertinya sampai hari ini tidak ada kata sepakat kan tentang apa itu cinta. Kalau saya bertanya ke Karida, cinta itu apa? Cinta apa ya? Tidak terdefinisikan. Definisi cinta adalah
tidak terdefinisikan. Definisi yang tidak terdefinisikan. Masya Allah. Ini bisa dalam, bisa ambigu, bisa bingung juga nih. Gimana coba? Jangan bilang saya masih jomblo jadi belum tahu cinta, jangan bilang begitu. Tadi mau bilang gitu, tapi janganlah. Aduh. Oke, nggak apa. Ya Allah. Yang mau kenal lebih lanjut boleh ya. Di sebelah sini nih linknya Karida. Oke, tape. Tidak terdefinisikan. Boleh. Sepertinya setiap orang ya akan mempunyai definisi sendiri tentang cinta itu sendiri dengan perspektif masing-masing. Tentunya juga dengan apa yang dirasa dan dialami oleh orang tersebut. Ya, makanya dulu pernah ada lagu dangdut yang tenar ya. Kayak ketika bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya. Nah, itu kan bagian dari definisi. Walaupun saya suka bilang, saya mau mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Tak bisa tidur bener hari-hari, nggak bisa makan. Jelas. Atau misalkan kalau kita melihat sajak atau puisi seperti sayap-sayap patahnya Khalil Gibran misalkan, atau misalkan seperti puisinya aku misalkan yang berjudul Aku, itu kan bagian. Kita tidak akan bisa menemukan kesamaan, tapi saya hanya ingin mengutip begini. Mengutip satu perkataan dari Imam Ghazali, Imam Ghazali dalam kitabnya Ruhul Ma'ani fi Tafsir Quranil Azim. Jadi kalau kata Imam Ghazali, yang namanya hub, yang namanya cinta itu adalah kecenderungan terhadap sesuatu. Jadi kalau kita sudah punya rasa nih, kecenderungan terhadap sesuatu, maka dia dinamakan hub. Itu cinta. Ketika cinta itu, kecenderungan itu menguat, menguat, dan dia berubah menjadi aiskun. Nah, kata aiskun itu juga bermakna rindu. Makanya dalam bahasa Arab, Hai, gitu. Maria. Maka dalam bahasa Arab ketika mengatakan saya merindukanmu, ana mustaqun ilaik. Nah, jadi kalau Imam Ghazali mengatakan ya, yang hakikinya itu adalah ketika timbul aiskun. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Berarti ketika kita sudah punya kecenderungan itu cinta, Karida. Dan itu berlaku tidak hanya karena umum, tidak hanya terhadap orang. Contoh, tapi mungkin akan jadi aneh ketika tanaman tanamannya bagus nih. Kita ada rasa ketertarikan pada tanaman itu gitu, misalkan dengan keindahan. Nah, itu yang dimaksud juga cinta. Tapi coba deh, mindset kita kan akhirnya cinta itu hanya terhadap manusia. Dan juga hanya terhadap lawan jenis, ya enggak? Ya kan? Nah, padahal kita pernah dengar ada yang namanya cinta dunia. Sering ya? Dan ternyata Al-Quran juga sudah membahas. Ingat ayat yang Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanantiril muqantarati minaz zahab wal fiddah. Nah, itu sebagian ayatnya. Ila akhir, sampai akhir. Ini ada kucing mau kawin jadi begini nih berisik. Backsound. Backsound. Taib. Jadi jelas Allah mengatakan di situ adalah zuyina linasi hubbu. Ya. Hubbu cinta. Maka Allah menjadikan indah kecintaan terhadap syahwat. Nah, bahkan Allah mengatakan kecintaan itu terhadap syahwat. Yang kemudian apa? Iya sayang, Abi udah lihat. Ya nggak apa-apa. Yang kemudian di situ disebutkan terhadap apa syahwatnya, hubbu zina linasi hubbu syahwati minan nisa. Minan nisa ini mewakili bahwasanya ada cinta sepasang kekasih.
Maksudnya antara lawan jenis, laki-laki perempuan, dan berlaku sebaliknya, perempuan laki-laki. Tapi memang yang lebih menarik antara laki-laki dan perempuan adalah perempuan ya. Ya nggak? Yang Ya. lebih atraktif secara natural nih ya adalah laki-lakinya. Dan yang dihiasi setan siapa? Perempuan ya, bukan laki-lakinya. Ya nggak? Walaupun ada mungkin perempuan ngatin laki-laki kayaknya gimana banget gitu. Kan sekarang mah sering ya begitu, apalagi sampai dia histeris gitu ngelihat cowok ganteng, wah histerisnya gimana gitu. Atau ngelihat yang kemarin apa namanya Pretty Boy ya, kita pernah Pretty bahas ya, boy. Pretty Boy, ada Pretty Boy kayaknya wah gimana gitu. Pretty Boy, aduh. Tapi ya, itu memang terjadi, ya, terjadi. Namun fitrahnya, naturalnya adalah laki-laki yang harusnya seperti itu. Jadi kalau ada laki-laki yang lihat ada perempuan bening, perempuan yang yang dianggapnya menarik, terus kemudian melihatnya terpana, nah itu lumrah. Maksudnya kodrat. Ya karena memang zuyina linnasu syahwat minan nisa. Dan juga di hadis disebutkan Rasulullah pernah menasihati seorang sahabat untuk menundukkan pandangannya. Itu kan dalam hadisnya ada perempuan lewat, sahabat tuh ngeliat, ya kan, ya. Matanya tuh nggak lepas gitu loh, ya kan? Itu berarti Tapi itu menunjukkan, kejadian Ustadz. Apa namanya ya, ketika laki-laki melihat perempuan, pernah satu ketika waktu dulu masih Rida bekerja ya di kantor, ada teman gitu rekan nyebrang Ustadz, ceritanya nyebrang di jalan raya, yang ngeliatin ya, ya Allah. Jadi nyebrang itu yang naik motor tuh sampai nengok gitu ke belakang, dia nggak merhatiin Masya kendaraan. Allah, Masya Itu Allah, saking ngeliatin perempuan. itu dia. Makanya dulu waktu saya di Mesir, awal-awal datang ke Rida, kita punya begini. Pokoknya kalau udah ada 10 perempuan Mesir jalan, 10 perempuan pemudi Mesir jalan, atau perempuan Mesir lah, yang cakep itu 11. 10 orang perempuan Mesir jalan yang cakep 11. Itu digambarkan saking sedemikiannya. Dan juga kita ada istilah dari situ, pokoknya bulan-bulan pertama di Mesir itu pasti leher sakit katanya. Kenapa? Karena nggak tuh gini, nengok aja. Nggak habis-habis, sebelum ini beres, belum berhenti udah. Itu maksudnya terjadi, iya. Bahkan pernah kawan saya cerita, enggak, saya malah jalan sama, waktu itu ada bertiga kita jalan, ada ibu-ibu berdua, murid mustaqim, murid bahasa Arab juga. Lagi ada satu keperluan, kita jalan ke mall gitu untuk nyari buku atau nyari apa. Saya jalan bertiga nih. Itu ada orang, beberapa orang ngeliatnya begini, betul, palanya cia nengok, kata saya nabrak nih orang. Aduh subhanallah. Ya, itulah maksud saya, oke, itu lumrah. Ya, makanya kemudian Rasulullah kan mengingatkan, tundukkan pandangan. Ditundukkan pandangan. Ngelihat sekali itu udah rizki. Kasarnya gitulah. Nah, yang kedua, ketiga kali itu yang bahaya. Tahu nggak kenapa kedua, ketiga kali bahaya? Yang Kenapa? sekali ngelihat boleh. Nah, yang kedua itu nanti pikirannya sudah panjang nih. Kan kalau nggak sekali itu terpana ya, terpana. Nah, yang kedua, rumahnya di mana ya? Wah, anaknya siapa nih? Wah, pulang jam berapa nih? Nah, ini pertanyaan tuh sudah mulai banyak lagi tuh. Ya kalau dia niatnya bener sih, rumahnya di mana ya? Ah, gue nikahin lah, nggak jadi masalah. Tapi kalau rumahnya di mana ya? Anak siapa? Wah, kerja di mana nih? Kuliah di mana nih? Gue pacarin lah. Nah, kan repot urusannya. Atau lebih parahnya ketika setan memasukkan, wah, awas nih gue tunggu sepi. Ya kan bahaya. Kita kan tidak pernah tahu bagaimana iblis atau setan mencoba untuk memainkan pikiran kita kan. Nah, makanya ada tips triknya ya, tips triknya. Kalau dapat sekali pantenginnya terus sampai sebelum ngedip mas. Pantenginnya terus. Oke, itu terhadap perempuan. Tapi juga ternyata dikatakan di sana zina linasi busawati manisa walbanin, terhadap anak-anak. Ya, kita pernah bahas ya tentang masalah anak-anak. Tapi betul, manusia itu punya kecintaan terhadap keturunan, terhadap anak keturunan. Makanya mereka akhirnya berbangga-bangga. Ya enggak? Dan ada yang cinta berlebihan itu ada. Kecintaan terhadap keturunan berlebihan itu ada. Apa? Ia berani menghalalkan segala cara demi
anak keturunannya. Contoh, udah tahu anaknya salah, tapi tetap dibela mati-matian. Oke, sudah tahu anaknya merusak kehormatan orang, tapi tetap dibela mati-matian, salah dong. Dia melanggar hukum-hukum Allah. Padahal Rasulullah SAW itu pernah mencontohkan sebagai seorang bapak yang baik, pemimpin yang bijaksana, plus sekaligus penentu hukum. Ya, dalam hal ini hukum tentu dari Allah, tapi ketika ada Rasulullah bagian dari hukum itu sendiri kan. Nah, hai ini Maryam, kayak ini Maryam gitu, saya Maryam gitu. Okay, kemudian suatu ketika Fatimah itu pernah ada kasus pencurian. Nah, pencurian ini dilakukan oleh anak seorang pejabat, pemuka satu kabilah. Oke. Pemuka satu kabilah. Kemudian pemuka ini, orang tua ini, ngelobi ke sahabat yang dinilai dekat dengan Rasulullah. Tolonglah bujuk sama Rasulullah supaya jangan dipotong tangannya, jangan diterapkan hukumnya, gitulah kasarnya. Akhirnya sahabat ini karena dia kenal dekat juga, ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, kasih ampun lah, kasih keringanan. Dia anaknya pemuka kabilah ini loh, dia anak pejabat loh, gitu katanya. Apa kata Rasulullah? Coba dengan geram Rasul mengatakan, kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Allah. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW bisa menempatkan antara cinta terhadap anaknya, kemudian juga menempatkan antara cinta terhadap Allah dalam bentuk menerapkan hukum-hukum Allah. Nah, oke. Itu terhadap anak. Banyak kan sekarang kita lihat ya. Bahkan dalam kasus yang lebih jauh lagi, Karida, ternyata kecintaan terhadap anak itu bisa menimbulkan kecemburuan terhadap pasangan. Nah, coba. Ada, ini sebenarnya kasusnya dibilang biasa-biasa, dibilang nggak biasa. Tapi dalam psikologi itu terjadi. Contoh ketika... Apa itu artinya ini Mas Tiar? Ada istilah baby blues biasanya. Oh bukan, kalau baby blues syndrome itu dia istilahnya untuk wanita yang hamil pagi-pagi atau ya kalau salah yang baru punya anak deh. Jadi dia stres biasanya karena perubahan bentuk tubuh ibu, bentuk tubuh, tanggung jawab, hormon. Tapi kalau ini begini, ada pasangan contoh misalkan istrinya itu cemburu sama suaminya atau sebaliknya, gara-gara pasangannya itu kelihatannya lebih sayang kepada anaknya ketimbang pasangannya. Istri misalkan cemburu sama suaminya. Kenapa? Menilai suaminya itu lebih sayang terhadap anaknya. Dan yang terjadi apa? Dia marah sama anaknya. Sikap kesel itu ditunjukkan kepada istri, suami dan anaknya. Nah ini terjadi hal-hal seperti ini. Begitu juga sebaliknya ya berlaku. Tapi memang lebih banyak kasusnya istri yang mengalami. Kenapa? Karena istri lebih perasa. Nah ini panjang, nanti kita harus cari tahu akar masalahnya dia kenapa. Ya itu hanya buahnya saja. Nah, di dalam ayat itu juga disebutkan ya, kita kembali kepada ayat. Hubusan minan nisa wal bani wal qanatiri wal muqantarati minaz zahabi wal fiddah, harta. Sudah. Kalau cinta terhadap harta itu sudah maklum ya. Orang dapat melakukan apa saja demi harta. Pernah tahu nggak kisah tentang 7 belangga emas? Belum. Oke, jadi ada orang kaya di negeri Tiongkok, bukan di Indonesia emang kisah ini. Jadi di Tiongkok itu di zaman dulu ada orang kaya, kemudian dia menemukan ada 7 kendi, 6 berisi emas, full. Yang 7 isinya nggak full, dikit lagi. Oke. Kemudian si orang kaya ini mempunyai hasrat untuk memenuhi ketujuh itu, kendi yang ketujuh. Jadi dia mikir, kok yang 6 full nih, yang 7 kenapa nggak full gitu loh.
nggak enak ngelihatnya. Karena dia ngelihat sedikit lagi full, akhirnya sama dia berusaha untuk dipenuhi. Apa sayang? Orang itu lagi mau pergi, lagi mau pergi. Dek, Abi ngobrol sama Karida dulu boleh? Dek, sama Mas Kian dulu kamar mandi, sama Umi ya. Abi ngobrol dulu sama Karida bentar. Barakallahu fiik. Baik, Rida ingin menyapa teman-teman sebentar ya, Ustaz ya. Yes, Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bergabung teman-teman semua. Ini ya, Masya Allah luar biasa. Ada Ibu lagi mau pergi. Kak Rina, Kak Daniel, Butin, Kak Silvi. Terima kasih yang sudah bergabung. Pagi ini kita bahas tema mengenai cinta dan keikhlasan ya. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan. Dan mungkin ada poin-poin yang sudah tertangkap, yaitu definisi dari cinta yang menurut Imam Ghazali sendiri, definisi cinta adalah kecenderungan terhadap sesuatu. Dan memang tadi juga dijelaskan oleh Ustadz Tiar ya, ada di ayat Al-Quran bahwasanya manusia itu memiliki kecenderungan atau memiliki rasa cinta itu kepada nggak hanya manusia. Yang pertama mungkin kepada manusia, syahwat. Dan yang kedua kepada anak-anak keturunan, dan yang ketiga terhadap harta. Nah itu tadi sudah dirincikan ya. Oke, baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan ya. Mungkin tadi baru sekedar bahas cinta nih Mas Tiar. Kalau untuk keikhlasannya? Oke, taib. Sebentar, saya selesaikan sedikit ya. Oke. Poinnya adalah berarti sebenarnya cinta itu lebih cenderung atau lebih kepada syahwat. Ya. Oke, cinta itu secara umum dia lebih kepada syahwat. Nanti bentuknya banyak. Apakah kepada fisiknya? Contoh, kita perkecil ya. Ketika kita mencintai seseorang, fisik atau apa yang membuat kita mencintainya? Kan gitu. Ya enggak? Ya. Karena biasanya tema kita itu akan kita kerucutkan menjadi tema keluarga, pernikahan, dan pasangan, maka coba kita langsung aplikasikan. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengaku cinta terhadap pasangan, apa orientasi kita atau apa yang membuat kita mencintainya? Atau kenapa kita mencintainya? Oke. Kalau berarti alasan ya? Oke, alasan. Reason. Oke, reason. Biasanya banyak juga yang berkata ya cinta nggak perlu alasan. Ya, ada yang bilang gitu. Ada juga yang mungkin alasannya ya karena dia cantik atau tampan. Bisa jadi karena dia kaya, karena dia smart, pintar, dan sebagainya mungkin. Makanya di dalam riwayat ya Rasulullah kan pernah mengatakan tunkilhul mar'ah, perempuan itu dinikahi. Ya, Rasulullah di sini ingin mengabarkan bahwasanya biasanya orang kalau menikahi perempuan ya itu li jamaliha. Karena kecantikan, paras, fisik. Ini mewakili fisik. Bukan saja terhadap paras, tapi mungkin jamal ini bisa jamal tubuhnya, jamal matanya, jamal hidungnya, jamal kelingkingnya, jempolnya, telaletnya, apa aja lah gitu, bebas. Pokoknya untuk fisik, yang menarik dari fisik apa? Mas Kian mau apa? Kalau mau duduk di sini. Hai Kinan. Kinan panggil. Oke, terus kemudian Rasulullah melanjutkan lagi kan? 5 liha, hartanya. Terus li nasabiha. Paling tidak ada 3 indikator. Mas, ke dalam dulu boleh? Nah, ke dalam dulu ya. Udah di dalam dulu. Ada 3 indikator yang menyebabkan seseorang mencintai seseorang atau menyukai seseorang. Dari fisik, dari harta, ya, dari nasab. Nah, ini udah lumrah. Ini kodrat. Oke. Apakah salah? Tidak. Nah, hanya Karida, kenapa kemudian Rasulullah itu menerapkan agama yang di akhir dan kemudian mempertegas din? Kira-kira kenapa? Kenapa Ustadz? Jangan bilang karena saya belum pernah. Aduh, ini bukan mau roasting jomblo ya? Aduh. Bukan, nanti itu mah ada kejadian.
Taib. Jadi gini, saya tidak akan membahas tentang perempuan solihah, tidak. Biasanya orang kalau ada pembahasan seperti ini, ujung-ujungnya perempuan solehah, ujung-ujungnya. Tapi tidak. Oke, saya hanya ingin coba sekarang, pagi ini, kita lihat tentang hakikat agama itu sendiri. Atau kita mencoba lihat agama dari perspektif yang lain. Kalau kita bicara agama, oke, maka kita akan berbicara tentang yang memiliki agama. Siapa? Allah. Allah. Ketika kita bicara agama, maka kita akan membicarakan tentang Allah. Ketika kita membicarakan agama dalam konteks percintaan atau cinta dalam konteks agama, maka kita akan berbicara tentang konteks cinta terhadap Allah atau konteks Allah dengan cinta. Nah, ini yang kemudian oleh Kiai Agus Saif Khaironi disebut sebagai laku tauhid. Nah, ingat, apa itu laku tauhid? Itulah, kalau dalam bahasa saya, mengaplikasikan tauhid. Kalau di sekolah kita belajar mungkin tentang definisi tauhid, apa itu tauhid, asal tauhid, macam-macam tauhid. Tapi di sini kita coba untuk merunut bagaimana mengaplikasikan tauhid dalam yang lebih spesifik dalam hubungan suami dan istri, atau dalam hubungan pernikahan, atau dalam hubungan keluarga. Nah, itu Karida. Apa hubungannya tauhid dengan keikhlasan? Berarti pertanyaannya, apa itu tauhid? Nah, kenapa Karida? Tauhid, keimanan kita kepada Allah. Oke. Tauhid yang paling mudah adalah mungkin kita menggambarkan tauhid itu mengesahkan Allah. Oke. Ketika kita meyakini dan berikrar kita akan mengesahkan Allah, atau di sini tertuang ya dalam kalimat ikrar yang kita sebutkan atau kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke? Maka kita berikrar, kita mengesahkan Allah, berikut kita manut. Oke? Manut, taat terhadap peraturannya, dan juga kita menjadikan Allah sebagai orientasi. Orientasi dari apa? Orientasi kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, kita hidup untuk apa? Untuk beribadah. Ya kan? Ayatnya gimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pertanyaannya, ibadah itu apa? Kalau kita hanya mengartikan ibadah sekedar sholat, zakat, puasa, ibadah yang sifatnya ritualis, selesai. Tapi ternyata, nah ini menarik. Makanya Ali radhiyallahu anhu, ya, sahabat sekaligus saudara dan khalifah dan sekaligus menantu Rasulullah SAW, mengatakan, hayatuna kuluha ibadatun. Hidup kami seluruhnya ibadah. Kita tarik, kalau hidup kami, hidup kita seluruhnya ibadah 1 kali 24 jam kali 7 hari, kali 12 bulan, maka setiap desah nafas kita kan ibadah, ya enggak? Termasuk hubungan kita dengan lawan jenis dalam konteks pernikahan adalah ibadah. Oke? Clear? Seyogianya, ketika kita menjadikan cinta kita itu berorientasi ibadah, maka nanti buahnya banyak, Karida. Oke. Dan tentu saja akan berbeda ketika kita, setia, cinta itu kan hal yang wajar. Jadi kalau kata santri-santri saya, ketika kita bahas masalah al-hub, sesuatu yang ditanamkan kepada kita. Iya juga kata saya. Ya, kok dong? Makanya kita tidak bisa mengendalikan secara total mau ke siapa kita mencintai seseorang gitu. Karena Allah sudah berikan cinta itu. Oke? Akan berbeda nanti ketika orientasi cinta kita itu hanya sekedar syahwat. Jadi anggaplah cinta itu masih campuran. Dia ada bersih, ada tidak bersih, ada putih, ada hitam. Oke? Jadi banyak faktor nih.
maka nanti orientasinya akan berbeda. Contoh, fisik misalkan. Kita mencintai pasangan kita karena kecantikannya, atau karena hartanya misalkan. Nanti nih buahnya nih, saya kasih tahu nanti buahnya. Sekarang yang kedua adalah ketika kita mencintai pasangan kita, oke, ada dasar itu. Mungkin di awal, karena kita manusia. Tapi kemudian orientasinya dirubah. Ada faktor tadi keikhlasan. Nah, berarti pertanyaannya sebelum ke sana ya, apa sih hubungan keikhlasan dengan tauhid? Ikhlas dari berbagai banyak definisi adalah satu, taat kepada Allah. Kedua, membersihkan dari yang kotor. Ketiga, lillahi ta'ala. Melakukan sesuatu itu lillahi ta'ala. Oke, jadi orientasinya kalau kita simpulkan dari 3 definisi tadi, semuanya berorientasi kepada Allah. Nah, itu ikhlas. Oke. Yang dicari adalah keriduan siapa? Keriduan Allah. Nah, Allah. Sekarang, kalau misalkan kita mencintai pasangan dengan 2 orientasi ini, ya, buahnya beda. Yang pertama, ketika kita kepada fisik, misalkan, saya tanya, fisik berubah nggak? Berubah. Minimal dia menjadi keriput, menjadi peot, minimal, ya nggak? Belum lagi misalkan ada kasus-kasus tertentu yang dia tiba-tiba jadi codet gitu, tiba-tiba hidungnya jadi tinggal separoh, misalkan, ada kan? Kasus-kasusnya ada. Harta. Harta iya jadi abadi gitu, yang misalkan kita menikah seorang karena kekayaannya, iya yakin gitu sampai dia meninggal bakal kaya terus. Ya. Maka ketika semua yang menjadikan orientasi dia hilang cintanya. Betul? Karena cintanya hanya dikaitkan kepada apa yang menjadikan dia mencintainya. Dikaitkan terhadap fisik, hilang. Jadi kalau fisiknya memeot, peot cintanya gitu. Nanti kalau misalkan di hartanya berkurang, makanya ada istilah dulu ya, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kemarin saya nemu stiker. Itu kalau orientasinya karena harta ya Ustaz ya. Masyaallah barakallahu fiik. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini. Tadi kan kembali lagi ke itunya ya, apa namanya, perempuan itu dinikahi condongnya tuh karena alasannya tuh karena fisik, terus harta, nasab, dan ternyata agama menganjurkan atau mengajarkan kita memilih agamanya. Nah, kalau misalnya nih Ustaz, ketika ada yang mau menikah gitu kan, ngelihat agamanya, wah kayaknya ini bagus nih, akhlaknya, terus keimanannya. Tapi bukankah iman itu naik turun ya Ustadz ya? Maksudnya kalau misalnya iman itu lagi bagus misalnya ya, terus kita ngelihatnya dia bagus, oke akhirnya nikah. Satu saat ketika berumah tangga, imannya mulai turun, entah ada faktor dari mana, mungkin mulai ya turun menurun gitu. Apakah itu bagaimana gitu menurut Ustaz? Kalau ada yang seperti itu. Bagus ya pertanyaannya. Apa terus cintanya hilang juga sesuai dengan kadar keimanannya atau masih tetap? Itu terjadi. Ya. Itu terjadi. Itulah ada perubahan ya. Gini, ada perubahan. Ketika misalkan, wah dulu mah dia soleh banget, dia solehah banget. Sebentar. Apa saya? Itu lagi mau pergi, ada yang mau nikah, lagi mau pergi walimah, mbah ikut, perginya jauh, jadi pergi rame-rame naik mobil ya. Oke, mbah aja yang pergi ya. Oke, jauh, saya yang perginya jauh. Abi ngobrol dulu nih, nanti waktunya habis, boleh nggak? Jadi sebenarnya, oh ya, itu terjadi misalkan dulu dia solehah banget, rajin ngajinya, oh sholatnya juga bagus, puasanya rajin. Sekarang berubah banget ya pokoknya. Gue udah nggak kuat lagi, udah kita pisah aja. Ada dong. Oke. Iya nggak? Oke. Iya. Itu yang maaf banget. Berarti kita masih menggantungkan atau berorientasi kepada manusia. Makanya tadi saya katakan, ketika kita membahas masalah agama di sini, ya, saya ingin kita pagi ini mencoba melihat dari sisi yang lain. Maka ketika berbicara agama, kita bicara pemilik agamanya, bukan pelakunya. Oke? Kalau kita bicara pelaku, ya, berarti dinisbatkan kepada orang.
dia menjadi nisbi Karida, nggak hakiki. Oke, maka cinta kita itu akan tergantung kepada orang. Maka saya ingin coba kita melihat lebih jauh lagi dan lebih dalam. Kemana? Kepada pemilik agama. Nah, nyambung ke yang tadi, kalau orientasi kita menikah, awalnya ya, kita tautkan kepada seseorang, baik dia dari mulai kecantikan sampai agamanya, tapi kemudian kita pahami, kita menikah atau mencintai seseorang itu adalah karena lillah, ikhlas ya. Jadi cintanya itu kita usahakan untuk ikhlas. Karena apa? Oh, karena Allah. Maka perubahan yang terjadi, ya, apapun dari sebab ini, harta, misalnya nasab, agama, iman yang naik turun, dia bergeming cintanya. Kenapa? Karena orientasi dia cintanya sebenarnya kepada Allah. Yang ini hanya menjadi wasilah agar cinta dia kepada Allah itu sampai. Insya Allah, barakallahu fiik. Makanya saya katakan buahnya beda. Contoh, kebayang nggak sih kalau ada orang yang dia ikhlas mencintai pasangannya, dalam konteks di situ ada nilai tauhid yang diaplikasikan, maka marahnya akan berbeda dengan orang yang mencintai karena fisik. Misalkan, cemburunya pun akan berbeda dengan orang yang mencintai karena fisik. Orang yang mencintai dengan ikhlas, ya. Contohnya Allah, seperti apa, Ustaz? Perbedaannya? Contoh, marah, kita bicara marah. Yang paling sering nih, kita bicara marah. Ya. Kalau marah, ya, misalkan orang ya lumrah lah. Kita tuh marahnya tuh akan apalagi kalau udah emosi ya, seringkali sampai gelap mata. Oke, makanya ada kasus KDRT. Atau ada dikit cuci kinan, cuci. Ada dikit-dikit udah kita pisah aja. Ya. Paling tidak keluar kata-kata kotor. Menyakiti hati, menyakiti pasangan. Jadi marahnya itu mudah terkontrol atau dikontrol atau disisipi atau ditunggangi oleh iblis. Tapi kalau yang tauhid, dia marah, kecewa, tapi dia akan menggantungkan kembali kekecewaan itu kepada Allah. Allah, contoh yang paling biasanya bikin murka banget, selingkuh. Nah, lagi ramai juga kan, misalkan, selingkuh nih. Setidaknya dia akan, ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati manusia, Engkau pula yang membolak-balikan antara kedua insan. Ya Allah, tolong jangan Engkau jauhkan diriku darimu. Dan tolong jaga diriku agar tidak merusak muru'ah, izah diriku dan sesama muslim. Lebih terjaga. Sakit hati iya, tapi sakit hatinya tidak meratap. Sakit hati iya, kecewa, tapi tidak mengumbar sesuatu yang kemudian nauzubillah min zalik, ya fitnah digital kalau kata saya. Jadi fitnah digital karena kita berada di zaman digital. Kan kalau fitnah digital khawatirnya itu menjadi fitnah jariyah yang dia akan terus menerus gitu. Kan sudah jatuh tertiban tangga namanya, ya nggak sih? Silakan gitu mengambil langkah-langkah yang lain ya, tetapi tetap dalam koridor ikhlas. Ikhlas itu bukan pasrah. Udahlah biarin aja, bukan. Tetapi kita tetap mengaitkan atau menggantungkan kepada Allah. Contoh kasus lagi. Luar biasa. Perilaku. Ibu rumah tangga atau yang ibu rumah tangga juga dan bekerja juga double. Kebayang nggak udah kerja itu bukan hanya kantoran ya maksud saya, tapi dia membantu mencari nafkah apapun bentuknya. Mau online, mau offline, mau jungkir balik, apapun lah bentuknya. Tapi dia juga ibu rumah tangga. Kebayang nggak? Berarti ada dua kelelahan, dua keletihan, ya nggak? Ada double, semuanya serba make it double. Kebayang, kalau misalkan dalam lelah begitu ya, pasti dia akan mudah kesel, mudah uring-uringan, mudah marah.
Udah gitu lakinya juga kagak tahu diri, misalkan ya, datang-datang aja gitu, nggak nanya, nggak peka, nggak bantu, pokoknya gitulah. Modelnya misalkan, ini misalkan kasus yang paling gampang biar buat contoh. Nanti kalau yang dengan tauhid, dengan keikhlasan tadi, Karida, itu beda. Setidaknya dia akan melakukan orientasinya bukan untuk suami, melakukan orientasinya bukan untuk anak, bukan untuk mertua, bukan untuk orang tua, tapi untuk siapa? Untuk Allah. Allah. Maka ketika kita karena ikhlas itu lillahi ta'ala, melakukan sesuatu karena lillahi ta'ala, dia akan merasakan yang namanya kelezatan dalam beribadah Allah. Kalau saya contohkan ya, kalau di Mustaqil itu kan ada syairnya Robi Al-Adawiyah ya, terlepas dari pro kontranya siapa Robi Al-Adawiyah, tapi ketika mengatakan la ilaha illa anta illa fi qalbi gitu ya, tidak gimana? Yang tidak ada anta kecuali di dalam hatiku misalkan. Nah, itu orientasinya kan ibadah dan beliau sudah merasakan kelezatan dan ibadah. Sekarang kalau rasa atau kelezatan itu berada dalam pernikahan, ibadah dalam konteks pernikahan, coba bagaimana? Kebayang sama saya itu pernikahan, ya Allah. Sekalipun begitu gitu ya, mungkin tetap akan ada senyum getir atau senyum simpul, maksud saya bukan getir ya. Getir mah kan gimana? Sekalipun dalam keadaan begitu. Yang laki-laki pun sama. Misalkan kita yang ideal mah dua-duanya, yang ideal, tapi mungkin butuh waktu. Kalaupun tidak ya pakai prinsip ibda binafsik lah, kita mulai dari diri kita. Yang laki-laki misalkan, kalau mencintai pasangannya, perempuannya, dengan keikhlasan ya, apapun yang akan terjadi dan respon dari perempuan, contoh ketika head PMS, perempuan sama PMS disenggol aja bakal dibacok gitu lah. Ada PMS tuh kan udah PMS, stres di rumah, ngurusin anak-anak, belum lagi kalau yang dia kerjaan atau yang dia dagang yang sebagai macam begitu juga. Coba ya, kemudian reaksinya adalah merepet tuh marah-marah gitu ya, maki-maki, marah-marah lah gitu, ngamuk, apa aja diomelin, yuk dikomentarin semua. Pokoknya kayaknya kita hidup itu nggak pernah bener lah, salah mulu. Kalau suaminya ya, laki-lakinya dengan keikhlasan, Allah, mungkin akan ada pujian yang keluar. Minimal, Masya Allah, begitu sempurnanya Allah menjadikan wanita yang begitu kompleks. Minimal dia akan, Masya Allah, Allahu Akbar, ada apa sayang? Cia. Atau minimal dia menahan mulutnya. Tapi memang menarik sekali nih Ustadz mengenai keikhlasan ya. Artinya luar biasa ketika kita bisa mendalami hal itu sangat nikmat dan sangat lezat ya kenikmatan itu. Karena tadi yang dicontohkan ya, ketika sedang marah misalnya, kalau kita orientasinya karena Allah lillahi ta'ala, maka nggak gampang untuk meluapkan emosi, nggak gampang untuk digoreng ya ketika ada informasi-informasi di luaran misalnya gitu. Seperti itu ya Ustadz ya. Dan ini ada Rida menyapa Ustadz Felian, Masya Allah, barakallahu fiik. Ustadz sudah bergabung ini. Katanya keren Ustadz Tiar, kami bersamamu. Masya Allah. Barakallahu Ustadz, Masya Allah. Ini Ustadz Felian ini Ustadz milenial ya. Dia Ustadznya kaum mudi-mudi. Kaum muda-mudi. Aduh, Ustadz Felian. Barakallahu fiik Ustadz. Kalau kaum mudi-mudi berarti yang ini loh, mudi, yang gak sering galau. Ya, mudian ya, mudian. Tergantung moodnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Teman-teman, makasih ya yang sudah bergabung. Oke. Artinya seperti itu ya Ustadz ya. Kalau kita mencintai karena Allah lillahi ta'ala, orientasinya karena Allah, tujuan kita menikah dan mencintai seseorang itu karena Allah, kita nggak akan mudah untuk ya digoreng gitu dengan informasi-informasi yang dari luaran. Misalnya ada yang bilang, tadi begini-begini loh gitu. Dia nggak mudah untuk langsung marah. Seperti itu ya. Ya, betul. Itu salah satu buahnya. Oke, tapi kan dalam konteks pernikahan banyak hal. Contoh lain misalkan ya, yang laki-laki bekerja kan, mencari nafkah.
Pusing, mungkin pusing gitu ketika ada kebutuhan nih, kebutuhan dapur, kamar, kasur, wah macam-macam lah kebutuhan lah. Setidaknya ketika mencari nafkah, kemudian dia dengan orientasi cinta kepada Allah tadi, maka pencarian nafkahnya juga akan berorientasi kepada Allah. Yang paling mendasar, dia akan terhindar dari hal-hal yang haram. Karena dia mencari nafkah atas dasar cinta terhadap keluarga yang ditautkan kepada Allah. Ikhlas. Gitu kan tidak? Dia bukannya pasrah-pasrah aja udahlah. Kan gue cinta sama Allah, biar aja Allah ngasih rezeki. Nggak gitu konsepnya. Kita berikhtiar. Berikhtiar jalan. Ya Allah, tunjukkan pintu mana yang harus hamba buka. Kalau udah tunjukkan, buka. Ya Allah, berikan kemampuan. Semuanya akan ditautkan kepada Allah gitu. Jadi ketika menjalaninya pusing gitu ya. Pusing nih, aduh ya Allah kontrakan belum bayar. Minimal dia nggak minum baygon lah minimal gitu. Artinya gini ya, dia terhindar, yang paling penting dia terhindar dari kekafiran, karena emang sebenarnya kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Dia terhindar dari kemusyrikan yang minta aneh-aneh, pesugihan apa segala macam. Terhindar dari hal-hal yang haram, mencuri, korupsi, apapun gitulah. Dia dapat menjaga. Ini nanti ujungnya dia akan dapat mengaplikasikan ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, itu kalau kita ikhlas, Karida. Dan satu lagi yang paling penting, yang paling penting menurut saya yang harus dipahami, ketika kita ikhlas dalam mencintai, maka kita ikhlas menerima apapun yang telah Allah takdirkan terhadap pasangan kita. Oke? Saya mengatakan gini kalau sama istri saya. Oke. Kita rubah hal-hal yang kita tidak sepakati bersama atau kita tidak senangi pada hal-hal yang bisa kita rubah. Tetapi pada hal-hal yang memang tidak kita bisa rubah dan kita tidak kurang nyaman atau kurang sepakat dan itu sudah ditakdirkan misalkan, ya sudah kita coba terima dengan cara ikhlas. Contoh, fisik. Kan kulit saya hitam manis nih, cie. Mau digosok pakai amplas juga itu mah hitam aja gitu. Kalau misalkan saja istri saya tidak senang, misalkan, ya sudah kan saya mah hitam, nggak usah disuruh suntik putih gitu maksud saya. Oke. Nah ini menarik. Memang kan ada juga ya ketika satu pasangan misalnya ada menemukan kekurangan pasangannya. Misalnya dia contoh tadi ya soal fisik gitu, dia hitam. Nah itu gimana merubahnya kan nggak bisa ya. Tapi untuk hal-hal lain apakah bisa, Ustaz? Maksudnya? Hal-hal lain misalnya dari segi pasangannya nih berantakan nih, Ustaz. Nah terus berantakan itu apa? Maksudnya mata di bawah, mulut di atas gitu berantakan gimana? Oke. Maksudnya mungkin kalau naruh barang tuh sembarangan, kan naruh handuk, celana atau baju atau barang-barang lah ya. Terus pasangannya yang lain tuh orangnya tipikalnya perfeksionis nih Ustadz, rapi gitu kan. Terus nggak bisa tuh lihat miring dikit. Nah ini kira-kira bisa nggak disinergikan gitu, maksudnya diperbaiki hal-hal yang seperti itu. Makanya kuncinya adalah pada hal-hal yang bisa kita rubah. Tapi pada hal-hal yang sudah Allah kodratkan, dia lahirnya begitu dan akan begitu, Allah cantik banget sih kan? Itu tetap saja nggak bisa. Contoh bentuk wajah, contoh hidungnya pesek. Aduh, gue nggak suka hidung pesek, mancungin dong. Kan oplas berarti operasi plastik kan? Mau tarik-tarik begini, mau jepit-jepit sampai seumur hidup juga. Kecuali katanya masih baik, bisa. Sini. Nah, atau misalkan kalau misalkan tabiat, karakter ya, itu masih bisa kan disepakati dirubah. Orang yang misalkan tadi berantakan, kayak saya misalkan berantakan. Istrinya juga suka bilang, ayo dong Bi, coba tolong taruh anduknya, taruh bajunya. Bisa kan, cuman mindahin anduk, jangan taruh di situ, taruh, makasih sayang. Ditaruh di tempat yang lain. Bisa kan? Bisa. Jadi batasannya adalah pada hal-hal yang bisa dirubah, kita rubah. Contoh, pasangan gue nggak banget deh, kenapa? Bikin insecure kan, suka ngupil di depan umum. Bisa kan? Ya udah rubah aja, cuman begitu doang mah. Bisa. Pada sesuatu yang masih bisa dididik,
Dididik itu berarti dirubah menjadi lebih baik ya, maka rubahlah. Tapi pada hal-hal yang sudah tidak bisa dirubah, contoh gemuk, nah itu mungkin masih bisa nih, kayak saya nih udah mulai membuncit, berarti ada usaha. Gemuk. Wah, push up. Atau pada hal yang misalkan dia, maaf ya, pendek, kita pengen tinggi, ya kalau memang dia sudah sebegitu dan tidak ada upaya yang lain lagi, sudah. Oke, kalau walaupun itu sudah kebiasaan dari kecil, Ustadz. Misalnya, contoh Oke. yang tadi naruh barang ya sembarangan, atau contoh lain, dia kalau berbicara nadanya itu terbiasa tinggi dari dulu. Tapi itu maksudnya nggak itu ya, nggak marah atau gimana. Tapi dari dulu terbiasa nadanya tinggi, dan ketika berumah tangga atau menemukan pasangan dan pasangannya merasa, oh kok beda dengan mungkin kebiasaan pasangan yang dulu, pasangannya mungkin dulu sekarang. Pasangan yang dulu itu 2 kali atau baru yang sekarang ya itu Ustadz, gimana Ustadz? Oke. Saya tanya, kebiasaan itu berarti kan dari sesuatu yang dibiasakan, bukan? Iya. Berarti sesuatu yang dibiasakan itu ada yang tidak biasa, kemudian dibiasakan menjadi biasa, kan gitu? Gimana? Contoh naruh anduk, ya karena dia membiasakan naruh anduk di situ, jadi terbiasa. Ya enggak? Berarti kan sesuatu yang tidak biasa dibiasakan menjadi biasa. Bisa dong dibalik kebiasaannya itu dirubah, ya enggak? Iya. Masih bingung ya? Ya, contoh kasus. Kalau ngomong tinggi, saya termasuk orang yang kalau bicara tinggi, Karida. Makanya awal pernikahan saya dengan istri itu, ya saya bilang, makanya kita itu bukannya pernikahan ideal, jauh mungkin dari ideal gitu. Makanya saya ingin berbagi pelajaran-pelajaran gitu. Pengalaman, maaf, bukan pelajaran ya. Tahun pertama itu istri saya sering nangis. Satu, karena merasa dibentak. Karena istri saya anak bungsu, dan tidak pernah dimarahin, belum pernah dimarahin lah kasar. Makanya ketika nikah sama saya cukup kaget, karena saya kalau ngomong tinggi, ngerasa dibentak. Tapi saya ngerasa biasa ngomongnya begini gitu. Tapi Umi nggak biasa. Nah, akhirnya apa? Kalau kita saya kekeh dengan saya yang, ya gue udah dari dulunya begini, lo terima gue dong. Kalau saya kekeh nih. Kalau istri saya kekeh juga, ya nggak bisa, kan gue nggak biasa dibentak, lo jangan bentak-bentak gue dong. Kelar. Setahun pernikahan kita nggak selesai. Tapi yang ada, ada apa nih? Kita ngobrol. Maunya gimana? Jangan bentak. Sekalipun saya terbiasa tinggi, itu coba untuk dikurangi. Susah iya. Butuh waktu iya. Tapi di sisi yang lain, akhirnya istri saya mulai terbiasa perlahan. Karena ada perubahan tadi kan? Tensinya, yang satu berusaha mengurangi. Artinya dua-duanya berusaha untuk mengerti ya Ustadz ya? Betul. Akhirnya saya alhamdulillah ya dengan izin Allah tentunya berkurang lah. Paling keceplosan iya. Tapi istri jadi nggak nangis lagi, jadi ngingetin. Bi suaranya, oh iya. Bi, oh iya. Nah gitu. Coba kalau misalkan kita selesaikan dengan cara kita masing-masing gitu ya, atau ego kita masing-masing. Sudah. Nah, itu yang saya maksudkan. Maka di awal itu kita coba nih, di awal komunikasikan. Oke, orientasi kita nikah itu apa? Saya begini. Kamu begitu. Orientasi kita mau apa? Apa yang kamu bisa terima, apa yang kamu nggak bisa terima dari saya. Nah, tapi pada hal-hal yang saya tidak dapat merubahnya, ya jangan paksa. Nah, itu kan harus ada disepahami, Karida. Jadi artinya bisa ya dirubah untuk hal-hal yang memang masih bisa dirubah. Oke teman-teman, baik. Alhamdulillah teman-teman, nggak berasa nih sudah ngobrol ya kurang lebih 1 jam, dan ini masih ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin closing statement dari Ustadz nih tentang cinta dan keikhlasan. Oke, mungkin dari saya untuk saya lebih tepatnya ya, dan karena ini kita di ruang publik, jadi mudah-mudahan bisa menjadi ibroh bagi kita semua. Mungkin kalau saya mengingatkan diri saya begini aja, Karida. Kan kalau kita nuntut orang mah capek ya. Oke. Yeah. Mulailah dari diri sendiri.
untuk mencintai dengan ikhlas pasangan Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Oke, Masya Ini Allah, saya. Barakallahu Sebentar, fiik. Jadi, sebentar ya, sebentar. oh iya, Mau keluar motor. baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung ya dari pagi tadi. Alhamdulillah kita sudah bincang-bincang mengenai cinta dan keikhlasan. Memang sangat kompleks sekali, sangat banyak tadi pembahasannya ya, padat ya, mulai dari definisi cinta sampai dengan apa itu tauhid dan Afwan. keikhlasan. Ya, Itu saya mau keluar, Fadal. motornya tadi nggak bisa keluar. Oh, ya, ada lagi Ustaz. Udah, itu aja. Udah, oke, barakallahu ya. fiik. Jadi, Nah, itu dia. ya, Coba peka nih. poinnya mulai dari Poin. diri sendiri. Oke. Betul. Gimana Ustaz? Ada lagi? Enggak, cuma sedikit. Coba peka terhadap pasangannya. Ya gitu. Oh, oke. Nah, itu penting ya. Jangan terusin Belajar panjang peka. nanti aja. Barakallahu fiik. Oke. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah yang sudah bergabung di BBS segmen Bincang-Bincang Santai pagi ini ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di besok. Nah, besok BBS segmen kita akan bahas tema tentang pernikahan beda agama. Nah, mungkin nanti bersama Ustadz Tiar juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, syukron jazakallah khair Ustadz, pagi ini sudah bincang-bincang dan sharing bersama kami semua. Alhamdulillah, dan saya informasikan juga untuk teman-teman semua ya, bahwa Lebah Haromain 156 bersama Staff Education dan Topping Cinta, kita akan ada program Love Series di pekan ketiga. Nah, Masya Allah nanti kita adakan secara offline dan juga online. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar silahkan, dan flyer juga sudah disebar ya. Nanti jika ingin bertanya-tanya atau apa bisa DM ke Instagram kami. Nah, dan ada terakhir taruhnya ya Karida? Oh iya, benar. Jadi ada free ta'aruf dan terapi untuk teman-teman semua yang ingin bergabung silahkan. Karena ini cukup menarik ya, karena ada sesi ta'arufnya, dan judul pertama dari tema kita adalah mengenai jomblo nih. Siap-siap untuk para jomblo, untuk yang mencari tambatan hatinya ya, karena jomblo jodohku siapa dan di mana. Nah, itu tema kita untuk yang pertama, dan kita ada kurang lebih sekitar 5 tema nanti kita akan share ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Program ya, Tahfiz. Oh ya, kita juga sama ada program Tahfiz series yang tutornya itu merupakan tunanetra ya, yang hafiz 6 juz. Nah, Masya Allah luar biasa. Nah, itu program Tahfiz, insya Allah kita akan jalankan di pekan kedua bulan Maret. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar silahkan. 1 bulan hafal 1 juz. Jadi kita akan melakukan virtual karantina nih 1 bulan penuh. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar silahkan ya, bisa bergabung bersama kami. Baik, sebelum diputus Instagram, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.